Selamat sore, mari kita bersama-sama membuka Alkitab. Kita kembali merenungkan 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 27. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 27. Kita akan membaca pertanggapan. Saya akan mulai membaca ayat 18. Kemudian saudara akan menanggapi ayat 19. Demikian kita terus bertanggapan sampai ayat 27. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahuinya bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang telah menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Kalau anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Karena siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan bagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang telah memberikan pengurapan kepada kami, biarlah kami boleh mengerti kembali apa yang Tuhan telah berikan kepada kami. Hari ini kami telah membaca firman, dan kami sekian lama telah mendengar begitu banyak pengajaran dari Tuhan. Biarlah hari ini kembali kami diingatkan dan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Sehingga ya Tuhan, kami makin menjadi berjaga-jaga, makin waspada terhadap kondisi zaman yang ada di hadapan kami, sehingga kami boleh berespon sebagai anak Tuhan yang bertanggung jawab. Biarlah melalui pemberitaan firman pada hari ini kami kembali dikuatkan dan kami dimampukan untuk berespon benar di dalam zaman akhir ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dalam 2 kali pertemuan kita telah membahas mengenai doktrin antikristus. Dan kita sudah menyisir tema dari kitab Kejadian sampai Wahyu, pertentangan antara ular, benih keturunan ular dan benih dari manusia. Dan kemudian kita juga telah membahas 3 teks dalam perjanjian baru mengenai antikristus. Selain 1 Yohanes pasal 2, juga di dalam Tesalonika dan juga di dalam kitab Wahyu. Nah, hari ini kita akan lebih fokus pada 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 27. Saudara sekalian, ini adalah satu bagian peringatan yang Yohanes berikan kepada jemaat. Kenapa mereka perlu diperingati? Kita lihat ayat 26. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Terjemahan lain, these things have I written unto you concerning them that seduce you. Kamu berusaha disesatkan. Kamu sudah digoda. Kamu itu sudah berulang-ulang kali dicoba untuk dijadikan sesat oleh mereka. Karena ada sekelompok orang yang mau menyesatkan, ada orang yang menggoda. Seduction itu sesuatu yang dilakukan bukan cuma satu kali. Seduction itu dilakukan berkali-kali dengan intens dan memberikan sesuatu yang begitu menarik. Saudara, setan ketika menggoda orang,
itu tidak hanya satu kali. Kadang-kadang kalau orang tawari, nih misalnya satu kali ya, ini mau enggak dosa gitu. Oh enggak mau, dadah, ya sudah kita enggak berdosa. Tapi kalau itu diberikan setiap saat, setiap kali lengah, pada waktu kita mengalami kelemahan, terus kemudian disodorkan kepada kita, maka karena seduction itu terus menerus, akhirnya lama-lama hancur. Iklan itu pakai prinsip ini. Iklan bukan cuma satu kali, saudara. Iklan itu berkali-kali. Pertama tayang, jelek. Barang kayak begitu mau dibeli. Tayang kedua kali, tapi tetangga sebelah ada yang beli loh. Tapi kampungan, selera norak. Minggu berikutnya tampil, banyak yang beli, saya aja yang enggak beli gitu ya. Mulai muncul tampil lagi, boleh juga kayaknya modelnya gitu. Tampil lagi, kayaknya keren juga kalau pakai. Tampil lagi, beli. Jadi seduction itu sesuatu yang terus menerus. Nah karena intens, menggoda, kalau sesuatu itu sama sekali tidak menarik, sama sekali tidak menggoda, ya tidak perlu takut. Sesuatu yang ditawarkan pada kita, meskipun intens, tapi sama sekali tidak ada daya pikatnya, kita tidak akan takut. Tetapi kenapa Yohanes perlu menulis? Karena ini sesuatu yang sangat berbahaya. Sesuatu yang menarik, sesuatu yang memikat, sesuatu yang bisa menjatuhkan dan diberikan secara intens. Maka Yohanes menulis, semua itu kutuliskan kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Jadi di sini sudah ada tindakan sengaja, bukan tidak sengaja. Ketemu, tidak sengaja ketemu, mau apa? Ya saya mau menyesatkan kamu. Tidak begitu, saudara. Tetapi ini sudah sesuatu tindakan yang dikatakan ada rencana. Orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sudah ada target, saya mau bikin mereka itu keluar dari gereja. Saya mau bikin mereka itu ikut ajaran kita. Nah saudara sekalian, ini kelompok-kelompok ini, itu kelompoknya dari mana? Para penyesat ini asalnya dari mana? Jadi Yohanes mau berusaha untuk memberikan instruksi kepada gereja yang sedang di dalam problem. Kenapa mereka dalam problem? Ayat 19. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi para penyesat itu tadinya adalah anggota gereja, jemaat juga. Saudara bisa bayangkan bahwa jemaat itu bingung. Loh, banyak orang yang ada di gereja, itu akhirnya keluar dari gereja dan ikut ajaran sesat. Nah saudara, ini bukan hanya terjadi di dalam gereja yang ditulisi surat oleh Yohanes. Timotius juga pernah mengalami hal tersebut. Maka dia bertanya kepada Paulus dan Paulus memberikan mentoring mengenai bagaimana bersikap. Menggembalakan satu jemaat, lalu kemudian jemaat-jemaat itu keluar dari situ karena terpikat pada ajaran sesat. Nah sudah keluar, ada kekerabatan. Karena sudah keluar, kamu masih ikut gerejanya Yohanes ya? Iya, gereja Yohanes. Diajarin apa? Diajarin gini. Udah pernah bisa lihat Tuhan Yesus belum? Hah? Gimana caranya? Tempatku lebih keren. Kamu tahu nggak bahwa ternyata sebetulnya Yesus itu sebetulnya tidak pernah inkarnasi jadi daging. Loh masa begitu? Iya. Kapan-kapan datang di tempatku. Mulai ikut satu-satu. Nah, saudara, maka mereka mulai panik. Ini bagaimana? Bagaimana saya menginstruksi jemaat itu? Karena pelan-pelan mereka kemudian mulai mengajak keluar kepada ajaran sesat ini. Dan mereka ini sulit ditolak. Kenapa? Karena tadinya mereka adalah bagian dari gereja. Saudara-saudara sekalian, maka di sini polemik terjadi. Nah, Yohanes mengingatkan sesuatu, memberi kekuatan dan penghiburan bagi mereka yang masih sisa. Yang minggu lalu saya sudah jelaskan. Beberapa minggu lalu saya jelaskan. Mereka kenapa ya kok bisa meninggalkan iman? Ini bukan cuma sekedar ini saudara, pindah lokasi, pindah gereja, bukan apa. Ini ikut ajaran sesat. Ini adalah akhirnya menjadi bidat. Nah kenapa bisa terjadi demikian saudara? Kenapa akhirnya jadi bidat? Kenapa akhirnya meninggalkan Tuhan? Kenapa akhirnya mereka menjadi orang yang menentang Tuhan Yesus? Yohanes mengatakan karena memang mereka dari awal itu bukan termasuk golongan kita. Waduh, berarti mereka tadinya, mereka guru sekolah minggu mereka tadinya tuh ikut pelayanan sama-sama Mereka itu humas KKR
Loh mereka itu ada sama kita sama-sama panitia Natal loh. Loh mereka itu sama-sama pelayanan dari lama. Yohanes mengatakan sebab mereka, kalau mereka itu sungguh-sungguh termasuk pada kita, mereka akan tetap sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi, mereka keluar supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi kenapa mereka meninggalkan jemaat? Kenapa mereka meninggalkan Tuhan? Kenapa mereka terpikat pada ajaran sesat? Yohanes mengatakan, karena mereka adalah jemaat palsu. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa ada peringatan tentang guru palsu. Ada guru-guru yang palsu, tetapi ada juga jemaat yang palsu. Yang kelihatan demikian ada di tengah-tengah orang Kristen, tetapi sebetulnya tidak. Sehingga akhirnya pada saatnya nanti mereka akan meninggalkan Tuhan. Saudara sekalian, maka tidak heran Tuhan Yesus pernah berbicara mengenai lalang dan gandum. Ada lalang, ada gandum. Dan ketika mau dicabuti lalangnya, sang empunya ladang mengatakan jangan, tunggu nanti akhir zaman. Saudara, kalau saudara mau mengerti gereja itu seperti apa, lihatlah kitab suci. Gereja itu adalah lalang dan gandum. Itu Alkitab, itu ajaran dari Tuhan sendiri. Saudara bisa bayangkan, kalau lalang yang ada di situ akhirnya menjadi pemimpin. Saudara bisa bayangkan kalau lalang itu akhirnya menjadi pendeta. Menakutkan sekali saudara. Bagaimana kalau lalang itu jadi pendeta? Maka di situ gereja akan menjadi medan peperangan. Bagaimana kalau saudara punya teman ternyata dia adalah lalang? Maka orang bilang, jemaat Tuhan kok kayak gitu, orang Kristen kok kayak gitu. Memang dia bukan orang Kristen. Kok ada orang Kristen dosanya berani kayak begitu? Memang dia bukan orang Kristen. Tapi bahasanya Kristen kalau ditanya, kamu percaya? Percaya. Kamu sudah lahir baru, bahasanya tidak beda dengan kita semua, saudara. Tapi pada satu titik nanti akhirnya baru ketahuan bahwa semuanya itu hanya ada di mulut. Menakutkan sekali. Saudara, saya pernah punya teman, kenalan gitu ya, lalu kemudian diskusi-diskusi, oh ternyata pada waktu saya memperkenalkan saya adalah seorang pendeta, dia agak jaga jarak. Namanya juga satu kelas, kita berteman, ya, ketika saya ambil S2 ya, kita berteman, tapi dia jaga jarak. Karena dia tahu saya pendeta. Saya tetap menyapa dia, kalau saya ada makanan saya bagi kepada dia, kita ngobrol bersama, tukar catatan dan sebagainya, kita ngobrol-ngobrol. Karena saya sering duduk di bagian belakang, dia juga di bagian belakang. Saya duduk di bagian belakang karena seringkali datang ngepas. Saya harus mengajar baru kemudian kuliah. Jadi datangnya itu seringkali ngepas sekali, saya dapat duduk di belakang. Persis dia juga di sebelah saya, sering ngobrol. Nah saudara-saudara sekalian, ketika saya tanya, Mas kerja apa? Oh saya sementara ini tidak ada kerja dulu, saya fokus kuliah dulu lah. Gitu. Tapi saya juga sambil nyari kerja. Oh iya. Gitu. Ngobrol-ngobrol. Terus kemudian di kelas ketika interaksi baru ketahuan. Dia seorang ateis. Jadi kalau misalnya ada berkaitan dengan agama, berkaitan dengan Tuhan, dia ketawa sendiri sinis. Saya tanya, Mas percaya Tuhan enggak? Oh enggak Mas Ivan, saya orang ateis. Oh mungkin itu sebabnya dia sama saya jaga jarak. Karena dia ateis, saya pendeta gitu ya. Jadi ya sudahlah, ya, saya mengerti gitu. Tapi saya tetap ngobrol sama dia, baik sama dia gitu. Nah, suatu ketika dia bilang, dia pamit. Mas, saya mungkin ini kali terakhir kuliah. Loh kenapa? Kok enggak dilanjutkan? Ini kan baru setengah jalan gitu. Kenapa berhenti? Iya Mas, saya dapat pekerjaan. Oh, Anda dapat kerjaan? Iya. Saya jadinya ini aja. Saya mau berhenti kuliah aja deh, saya kerja dulu deh. Loh kenapa nggak bisa sambil kerja sambil kuliah? Saya dapat kerjanya di luar kota Mas. Oh ya begitu, ya sudah. Oh ya sudah, selamat bekerja ya Mas ya. Mas mau dapat profesi jadi apa? Saya guru Mas Ivan. Oh guru, saya tuh juga guru loh gitu. Oh iya. Mas guru apa gitu? Ya ngajar sih gitu. Udah, kemudian dia pergi. Terus kemudian saya ditanya sama satu teman yang lain. Mas Ivan tahu, itu teman kita sudah tidak kuliah lagi. Oh iya, dia udah tidak kuliah lagi. Dia kerja loh Mas Ivan. Iya, dia cerita sama saya, dia katanya dapat kerjaan, jadi dia berhenti kuliah. Ya, teman-teman kita itu saudara, kalau ngumpul itu
Dia punya email tuh ateis ganas atau apa gitu. Jadi itu identitinya dia gitu ya. Ya, itu namanya juga sekolah filsafat, Anda boleh berpikiran apa saja gitu ya. Jadi Anda mau tulis penyembah Zeus, terserah saudara gitu ya. Jadi ya memang isinya orang-orang seperti itu gitu ya. Nah, jadi ketika saya bilang iya, itu orang cerita kok ke saya, kan memang sering duduk sebelah. Dia cerita dia dapat kerjaan. Mas tahu dia jadi apa? Jadi guru kan gitu. Oh iya, jadi guru. Nah, teman saya ini muslim gitu. Teman saya muslim. Terus dia nanya, Mas tahu guru apa gitu? Saya enggak tahu gitu. Dia jadi guru agama Kristen Mas di sebuah sekolah Kristen gitu. Hah, saya bilang, bukannya ini si ateis ganas? Iya, saya juga heran gitu. Kan dia selama ini bilang ateis ya Mas? Iya gitu. Lah kok dia bisa jadi guru agama Kristen di sebuah sekolah Kristen? Waduh, saya tuh pulang itu saudara, saya nggak bisa tenang gitu. Saya pikir gitu. Ini setan nyusup. Kita berteman. Kita punya relasi sebagai sesama manusia. Tetapi kita melihat di situ orang ini tidak punya iman, lalu kemudian menjadi guru agama. Kira-kira apa yang akan diajarkan di kelas? Ini satu medan peperangan yang nggak gampang. Wah, saudara sekalian, menakutkan sekali memikirkan hal itu. Ada lalang. Bagaimana kalau lalang itu menjadi pemimpin? Bagaimana kalau lalang itu menjadi guru? Wah, itu bisa goncang semua itu iman dari murid-murid. Hahaha. Saudara tahu seperti yang saya pernah alami waktu katekisasi, saudara. Saya katekisasi remaja-remaja, kemudian dikumpulkan. Anda masih percaya Alkitab? Alkitab itu mitos. Kaget kita. Anak remaja, nggak ada yang tolong kita. Lalu kita lihat-lihatan, maksudnya mitos apa Pak Pendeta? Itu tidak terjadi beneran. Bagaimana kalau lalang jadi pendeta? Saudara sekalian, ini sangat serius. Maka mari kita buang gereja teletabis. Hai, berpelukan gitu ya. Ada orang-orang yang manis, pasti. Gereja namanya rumah Tuhan, pasti ada orang-orang beriman, ada anak-anak Tuhan, ada orang-orang yang mengikut Tuhan, pasti ada saudara. Tapi pasti ada lalang. Kecuali gerejanya baru 5 orang dan semua memang gandum semua ya, ceritanya lain ya. Tapi kalau kita sudah melihat banyak orang gitu ya, ada lalang mungkin yang Tuhan taruh. Jadi mari kita mengerti konsep gereja berdasarkan kitab suci, bukan berdasarkan ide manusia yang berdosa. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, mereka menjadi bingung karena orang-orang ini adalah bagian dari mereka yang kemudian keluar, lalu kemudian sekarang mengajak orang-orang untuk ikut ajaran-ajaran yang sesat. Lalu bagaimana orang Kristen harus bersiap? Bagaimana jemaat yang tersisa? Bagaimana kita itu mengantisipasi penipuan? Bagaimana kita mengantisipasi penyesatan? Bagaimana kita mengenali spirit antikristus itu? Masih ingat kan? Akan datang antikristus, sang antikristus, dan sekarang sudah banyak. Nah, jadi di situ apa yang dimaksud dengan Yohanes? Akan datang seorang antikristus, tapi kok sekarang sudah datang banyak. Nah, kita sudah memahami. Kita melihat bandingkan dengan bagian lain seperti 2 Tesalonika, akan ada seorang antikristus yang nanti akan datang yang misterius. Tetapi menyambut itu ada banyak sekali antikristus yang nanti akan mencapai puncaknya di dalam akhir zaman, di dalam zaman akhir nanti. Nah, saudara sekalian, mari kita kemudian lihat bagaimana kita mengantisipasi, mengenali sang antikristus itu. Ayat 22 dan 23. Siapakah pendusta itu? Jadi di sini keras sekali ya kalimat Yohanes. Yohanes langsung menyebut dia adalah pendusta. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia, nah ini ciri pertama ya, bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Ini ciri antikristus yang pertama. Dia menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Jadi tidak ada orang yang kenal Tuhan kalau tidak kenal Kristus. Barang siapa mau bilang aku menyembah Tuhan, tapi aku tidak kenal Kristus, dia sudah menyangkal baik Kristus maupun Bapa. Tidak ada orang kenal Tuhan lewat Kristus. Ya, nah, berikutnya 1 Yohanes pasal 4 ayat 2, ciri berikutnya. 1 Yohanes 4 ayat 2, kita buka.
ayat 2 dan 3 ya. Demikianlah kita mengenal roh Allah, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Jadi yang benar adalah mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia, yaitu inkarnasi. Yesus menjadi daging, firman menjadi daging, Allah menjadi manusia. Berikutnya, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Jadi yang tidak mengakui inkarnasi itu bukan dari Tuhan. Nah, ini untuk membedakan. Roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ia ini sudah ada di dalam dunia. Jadi para pendusta itu bisa kita kenali. Para penipu dan penyesat itu bisa kita kenali. Kenapa, saudara? Bagaimana kita membedakan mana antikristus, mana tidak? Mana penyesat, mana bukan? Dari ajarannya, dari doktrinnya. Doktrin apa yang mereka ajarkan? Mereka mengajarkan doktrin tentang Yesus. Jadi itu sebabnya kristologi sangat penting. Kenapa di gereja ini, saudara? 7 atau 8 kali Pak Stephen Tong mengadakan kristologi, ditambah Tritunggal dan sebagainya. Ini adalah pengajaran Alkitab. Karena penyesat bisa kita kenali kalau jemaat mengerti siapakah Yesus. Doktrin paling dasar mengenai Yesus apa harus diketahui oleh semua jemaat. Di sini nanti kita melihat Yohanes sudah asumsi, ini semua kalian sudah harus tahu. Di Ibrani dikatakan hal-hal yang paling dasar semua harus tahu. Saudara sekalian, orang mungkin belajar doktrin itu tingkatannya bisa lain-lain. Tetapi yang mendasar tentang Kristus, tentang Tritunggal, semua jemaat harus tahu, harus. Jangan sampai masih ditanya, saya selamat karena berbuat baik atau karena apa ya? Itu menyedihkan sekali, saudara. Kalau orang masih tanya, Allah kita Tritunggal itu apa gitu? Itu berarti kita tidak bertanggung jawab. Kalau masih bertanya Yesus Kristus itu Tuhan apa manusia ya? Itu tidak bertanggung jawab. Bagaimana kita bisa membedakan antikristus dari pengajarannya, dari doktrin yang diberikan. Nah, jadi kita melihat para guru palsu itu tertarik pada Yesus loh. Para pengajar sesat tertarik pada Yesus. Mereka membicarakan Yesus, mereka menghormati Yesus, mereka serius mempelajari Yesus. Kalau orang enggak tahu kan, oh bagus loh. Tahu enggak? Itu di tempat itu mereka setiap minggu membahas Yesus. Iya, tapi Yesus apa yang dibahas itu? Bidat membahas Yesus banyak. Nah, kita harus bisa membedakan. Bahas tentang Yesus. Oh, kita menghormati Yesus. Yesus itu juru selamat. Suatu ketika saya diskusi sama satu orang yang saksi, dia baru ikut pertemuan saksi Yehova. Saya bilang itu bidat. Oh, enggak loh Pak Ivan. Jangan sembarangan bilang bidat. Loh, maksudmu enggak bidat kenapa? Itu mereka mengakui Yesus loh. Mereka baca Alkitab loh seperti kita. Nah, ini satu lagi. Semua baca Alkitab. Bidat juga baca Alkitab. Mereka pakai Alkitab. Mereka percaya Yesus, Pak Ivan, yang diajarkan Yesus terus. Yesus apa yang diajarkan? Nah ini saudara, Yesus seperti apa yang diajarkan? Mereka percaya Pak Ivan, Yesus itu juru selamat, iya. Tetapi mereka tidak percaya Yesus adalah Tuhan yang setara dengan Bapa. Dia adalah Tuhan subordinasi, lesser than God. Yesus itu dicipta. Yesus tidak dicipta karena dia adalah Tuhan. Nah, jadi di sini kita melihat saudara, orang yang ngomongin Yesus, yang menghormati Yesus, yang mempelajari Yesus, ternyata tidak semuanya meninggikan Yesus. Jadi hati-hati dengan orang yang membahas Yesus. Yesus seperti apa yang diajarkan oleh dia. Yesus itu orang penting, dia itu guru agung, dia itu penyelamat. Mungkin di belakang itu ada spirit antikristus. Mungkin mereka adalah penipu, mungkin mereka adalah penyesat. Bisa jadi mereka mengajarkan Yesus yang lain, bukan Yesus yang dicatat dalam kitab suci. Saya mengajak saudara membuka 2 Korintus 11 ayat 3 sampai 4. Ini judul yang saya pakai pada hari ini. Saya membahas Paulus juga, jadi saya pakai istilah yang dipakai oleh Paulus. 2 Korintus 11 ayat 3 sampai 4. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya,
Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain. Perhatikan saudara, Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Jadi Paulus sudah mengajarkan Yesus yang asli. Yohanes sudah mengajarkan Yesus yang asli. Tetapi ada seorang datang memberitakan Yesus, tapi Yesus yang lain. Perhatikan, yang diajarkan Yesus, topiknya Yesus. Tapi hati-hati, Yesus yang lain. Atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Yesus yang lain, roh yang lain, Injil yang lain. Lain dari apa? Lain dari kesaksian para rasul. Kesaksian Paulus, kesaksian Yohanes. Lain dari itu. Jadi mereka bukan sedang mengabarkan Yesus, saudara. Mereka sedang menghujat, mereka sedang menyangkal Yesus. Menyangkal Yesus, karena itu adalah Yesus yang palsu. Yesus yang lain, bukan Yesus yang sejati. Maka Yohanes mengatakan mereka menyangkal bahwa Yesus adalah Mesias. Mereka menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Siapa itu Mesias? Siapa itu Kristus? Di dalam kitab suci, Mesias adalah yang akan menggenapi janji Tuhan. Dalam seluruh perjanjian lama, nanti Mesias akan datang dan menggenapkan semua janji Tuhan. Dan dalam terang perjanjian baru kita mengerti bahwa Mesias itu akan membawa keselamatan, membawa pendamaian bagi orang berdosa. Itu tugas Mesias. Dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Yesus adalah domba Allah. Dia adalah Sang Domba Paskah. Lewat mulut Yohanes Pembaptis yang dicatat dalam Injil Yohanes dikatakan, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Itulah Mesias, itulah Kristus. Apa tugas Kristus? Dia akan turun ke dalam dunia. Dia akan menjadi domba Paskah. Apa artinya dia menjadi domba? Dia akan mati di atas kayu salib. Dia akan mati mengalirkan darah untuk penebusan dosa. Menyangkali Yesus adalah Kristus berarti menyangkali penebusan. Menyangkali Yesus adalah Kristus, menyangkali keilahian Kristus. Dan tugas pendamaian yang terjadi di atas kayu salib melalui darah Kristus. Sangat serius sekali. Ya, Kristus adalah guru yang agung. Ya, dia bukan orang sembarangan. Ya, dia adalah metafor. Yesus adalah sebuah garis antara kekekalan dan kesementaraan. Saya tanya seorang pendeta, menurut Anda Yesus itu apa? Yesus itu garis paradoks. Maksudmu apa? Dia antara yang kekal dan yang sementara. Antara keselamatan dan keduniawian. Maksudmu itu apa? Jadi Yesus itu apa? Yesus adalah Sang Firman. Lebih gak jelas lagi. Jadi Yesus itu apa? Yesus Tuhan. Yesus mengarah kepada Tuhan. Jadi Yesus itu apa? Yesus adalah garis lelaki ke situ. Tidak jelas itu. Tapi dia ngomong terus, Yesus, 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 Yesus. Tapi Yesus seperti apa? Dia menyangkali Yesus adalah Kristus. Lalu saya tanya, apakah orang tidak akan diselamatkan kalau tidak percaya Yesus? Wah, kita jangan terlalu cepat menghakimi. Ya sudah. Mereka menyangkali Yesus telah datang sebagai manusia. Menyangkali doktrin inkarnasi. Mereka yang menyangkali Yesus menjadi manusia. Ini apa, saudara? Ini doktrin inkarnasi kan? Allah menjadi manusia. Ini doktrin inkarnasi. Dan kalau Allah menjadi manusia, berarti dia punya natur dua. Dui natur, ingat ya. Bahwa pribadi kedua itu satu pribadi, tetapi dia mempunyai dua natur. Natur ilahi dan natur manusia. Dua natur, satu pribadi. Ini disangkal. Yesus Kristus tidak inkarnasi. Nah, ini kita lihat ya, serangannya pada kristologi lagi. Jadi mungkin saat itu saudara, mereka tidak percaya bahwa Tuhan itu mungkin hadir dalam wujud daging. Kalau kita melihat kondisi bidat di zaman Yohanes yang nanti kemudian akan mengarah kepada doketisme. Doketisme itu abad kedua. Doketisme ajaran yang mengatakan bahwa Tuhan itu ketika dalam dunia itu tidak punya daging. Dagingnya itu cuma penampakan, appearance, doketis, penampakan belaka. Tidak mungkin Tuhan itu punya daging. Daging itu dosa. Tuhan itu roh. Roh itu baik. Jadi Tuhan tidak mungkin jadi manusia. Yohanes mengatakan apa? Kelihatan bagus ya. Oh, aku kasih tahu kamu rahasia tentang Yesus ya. Yesus itu ternyata tidak jadi daging. Daging itu penampakan. Oh, keren teologinya. Yohanes mengatakan antikristus, penyesat, penipu.
Jadi saudara-saudara sekalian, ini sangat serius. Kita harus mempelajari. Ini adalah tugas gereja sepanjang zaman yang dicatat dalam kitab suci. Sepanjang sejarah, berbagai bidat itu muncul. Saudara pelajarilah sejarah gereja, ini sangat serius. Ada yang menekankan Yesus itu ilahi. Saya kalau daftarkan nama bidat ya saudara ya, kapan-kapan kalau dalam sejarah teologi atau saudara ikut kelas-kelas mengenai gereja dan bidat, itu daftar bidatnya itu banyak. Ebionisme, monofetisisme, apoliniarisme, itu isem-isem-isemnya itu banyak. Ya, monarkianisme, ya, sabelianisme, arianisme, dan semua itu bidat-bidat menyangkut kristologi. Saudara-saudara sekalian, ada yang menyangkali keilahiannya dia. Oh, itu tidak ilahi, itu manusia. Oh, ada yang menyangkali kemanusiaannya. Oh, dia itu hanya ilahi. Ada yang membedakan antara kemanusiaan dan keilahiannya tidak menjadi sesuatu kesatuan. Jadi Yesus antara kemanusiaan sama keilahiannya itu bisa terpisah. Misalnya di dalam sejarah gereja ada seorang namanya Cerinthus. Ini ditulis dalam bukunya Eusebius. Eusebius dalam buku The Church History mengatakan ada seorang bernama Cerinthus. Nah, Cerinthus itu mengajarkan bahwa Yesus dari Nazaret itu manusia biasa, didiami Kristus. Jadi orang biasa, didatengin Kristus. Waktu dibaptis, Kristusnya datang. Nah, waktu disalib, Kristusnya pergi. Nah, ini bidat. Ini bidat. Tidak ada kesatuan antara keilahian dengan kemanusiaan. Jadi model-model bidat itu begitu banyak, saudara. Itu bukan Yesus yang diajarkan dalam Alkitab, itu Yesus yang lain. Sampai hari ini model Yesus yang lain banyaknya minta ampun. Banyaknya minta ampun. Dari dulu sampai sekarang seperti yang Yohanes katakan. Semangat antikristus sudah ada di sekitar kita. Ada di tengah-tengah kita. Dan berusaha untuk menyesatkan. Orang-orang liberal melakukan demitologisasi terhadap Kristus. Itu semua yang ada dalam Alkitab itu mitos. Jadi semua yang namanya mujizat-mujizat, ayo kita hilangkan dari kitab suci. Itu tindakan yang mengajarkan Yesus yang lain, demitologisasi. Oh, Yesus mengubah air menjadi anggur. Maknanya ialah Yesus membangkitkan orang lumpuh. Maknanya ialah jadi sebetulnya bukan benar-benar menyembuhkan. Itu maknanya adalah rohani yang terbangkitkan. Yesus bangkit dari kematian, maknanya adalah itu melambangkan kebangkitan spiritual. Seperti kita yang terpuruk menjadi bangkit, itulah kebangkitan Kristus. Omong kosong semua, saudara. Itu Yesus yang lain. Itu Yesus yang adalah palsu, itu spirit antikristus. Yesus itu hanya mitos, Yesus hanya manusia biasa, Yesus hanya metafor. Atau gerakan Arianisme, saksi Yehova menyangkal Yesus adalah Tuhan yang sama atau yang sederajat dengan Bapa. Penyangkalan pada anak itu adalah penyangkalan pada Bapa, kata Yohanes. Engkau menyangkal anak, engkau juga menyangkal Bapa. Berarti ini adalah doktrin Allah Tritunggal. Doktrin kristologi mengenai Kristus, doktrin mengenai inkarnasi, doktrin mengenai Tritunggal. Nah, antikristus ini disebut dengan kerasnya sebagai pendusta oleh Yohanes. Nah, saudara, di bagian atasnya kita masih ingat, Yohanes bicara mengenai apa? Dan setelahnya Yohanes bicara mengenai apa? Kasih. Bicara mengenai kasih. Jadi lagi ngomong kasih, kasih itu adalah tanda orang Kristen. Setelah ini ngomong apa lagi, saudara? Anak-anak Allah. Setelah anak-anak Allah cirinya apa? Cirinya hidup dalam kasih. Ngomongin anak Allah, cinta kasih, saling mengasihi. Tiba-tiba ketika ngeliat penyesat, penipu. Tiba-tiba begitu, saudara. Loh, Yohanes, jangan keras-keras. Jangan dibilang penyesat atau penipu. Bilangnya beda pendapat. Saudara-saudara sekalian, sudah akhir zaman. Kita akan menghadapi semangat, jangan anti Mesias deh, jangan anti Kristus. Sedikit perbedaan pendapat dengan Kristus. Mereka itu di dalam kebebasannya punya pandangan yang berbeda dengan kita. Enggak, saudara. Yohanes yang mengajarkan cinta kasih mengatakan penyesat, penipu. Maksudnya apa, saudara? Kalau memang itu membahayakan jiwa seseorang, harus jujur dibilang itu berbahaya.
Jadi ketika satu tindakan orang Kristen ketika berhadapan dengan musuh Tuhan, lalu kemudian meskipun ada cinta kasih tapi dengan ketegasan justru menunjukkan mereka itu penuh cinta kasih. Yang salah label racun harus dibilang racun. Oh, ini adalah racun tikus, dibilang ini adalah sedikit obat yang kurang cocok bagi manusia gitu. Mati lah saudara. Itu racun tikus gitu ya. Mati kalau makan ya, obat yang kurang cocok bagi perut manusia. Enggak bisa begitu, racun gitu. Jadi Yohanes langsung mengatakan penyesat, penipu, udah langsung gitu. Saudara perhatikan ya, kalau para rasul sudah berkait dengan kristologi dan sudah berkait dengan Tritunggal, mereka itu keras. Paulus dalam kitab Galatia ngomong satu kalimat yang saudara kalau mengerti konteks artinya tuh geleng-geleng kepala. Rasul kok ngomong begitu. Tetapi ingat saudara, ini kalimat diwahyukan dari Tuhan. Jadi meskipun yang ngomong adalah Paulus, itu menyatakan kemarahan Tuhan. Saudara, Tuhan kalau marah, dia menyatakan ekspresi kemarahannya, maka orang yang bisa mengekspresikan kemarahannya Tuhan itu orang yang ada di dalam hati Tuhan. Kami ini hamba-hamba Tuhan ya saudara, kalau membaca kitab suci, kadang-kadang takut dengan kemarahan Tuhan. Di dalam kitab nabi-nabi dikatakan, Tuhan itu mengharapkan seorang imam, misalnya dalam kitab Maleakhi, seorang imam itu harus menjadi pusat di mana orang-orang itu datang mencari hikmat dan pimpinan dari Tuhan. Seorang imam harus mengajarkan doktrin yang benar, menuntun domba-domba untuk mengerti ajaran kebenaran. Lalu kemudian dikatakan, tetapi karena kamu tidak mengatakan kebenaran, kamu bukan menuntun orang pada kebenaran, malah menyesatkan, doktrinnya malah salah. Maka kata Tuhan, aku akan lempar tai ke muka kamu. Saudara tahu betapa seriusnya seorang hamba Tuhan ngajar salah, ngajar sembarangan, doktrin tidak setia pada kitab suci. Saudara tahu berapa seriusnya. Tuhan mengatakan kalimat yang sangat keras, kotoran itu akan saya lempar ke muka kamu. Waktu saya baca itu saudara, bagaimana saya berani khotbah sembarangan. Bagaimana saya berani menafsir tidak seturut di dalam tradisi yang ketat di dalam sepanjang sejarah penafsiran. Tidak bisa, tidak boleh. Jadi kalau sudah urusannya serius saudara, kalimat dalam kitab suci itu tuntut luar biasa. Paulus mengatakan kalau ada sampai satu orang bahkan malaikat dari atas turun ke bawah mengajarkan Injil yang lain dari yang saya beritakan, anatema, terkutuk. Itu terkutuk kalau kita bahasa Indonesia masih halus saudara ya. Itu bahasa itu umpatan di dalam bahasa Yunani. Anatema, mana bisa Rasul ngomong kalimat anatema, tapi itu kalimat langsung dari Tuhan yang diberikan, diwahyukan melalui Paulus. Itulah kemarahan Tuhan melihat Injil palsu diberitakan, melihat Kristus Yesus dipalsukan. Maka gereja Tuhan membaca kitab suci, peringatan Yohanes mesti mengerti bagaimana saya bisa membedakan itu. Saya bisa membedakan dari pengajaran. Karena antikristus itu bisa saya bedakan dari pengajarannya. Apa ajarannya? Ajarannya dia menyimpangkan ajaran mengenai Yesus Kristus. Dia ngomongin Yesus, dia tertarik pada Yesus, tapi bukan Yesus yang asli. Saudara sekalian, kesaksian Yohanes itu kesaksian berdasarkan fakta. Kita masih ingat ketika membaca pasal pertama ayat pertama, kedua di dalam 1 Yohanes. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang kami lihat dengan mata, yang kami saksikan, yang kami raba dengan tangan kami. Maksudnya apa saudara? Yohanes itu saksi hidup. Dia bersama dengan Kristus, dia melihat peristiwa transfigurasi. Yohanes ada di sana. Ada Petrus, ada Yakobus, ada Yohanes. Dia melihat Bapa berkata, inilah anakku yang kukasih. Dia saksi mata saudara. Dia melihat. Tapi sekarang ada orang yang gak kenal. Oh aku kenal Yesus. Aku kenal Yesus. Dan sampai itu 2000 tahun sampai sekarang. Oh Yesus itu bukan seperti yang diomongin Yohanes. Bagaimana bisa? Yohanes bicara fakta. Yohanes mengalami bersama Yesus. Sekarang sebagai saksi mata otentik. Dia menulis. Dia kesal, saudara. Dia marah melihat Yesus dipermainkan. Ribuan tahun sampai hari ini. Oh Yesus tidak seperti itu. Itu semua yang dituliskan Yohanes adalah mitos. Itu kalau Yohanes ada, saudara. Itu dikeplak tuh pasti orangnya. Orang ajar kamu itu. Berani bilang apa? Mitos gitu ya. Yohanes menuliskan fakta. Apa yang dia lihat, pengalaman hidupnya itu dituliskan, saudara.
Maka kita melihat kalimat-kalimat Yesus bukan Kristus, ia bukan Tuhan yang inkarnasi. Yohanes mengatakan itu bohong, penyesat. Jadi dari mana orang Kristen memahami dan mengantisipasi serangan dari iblis? Dengan melihat doktrin yang diajarkan. Dalam kitab Wahyu kita sudah membahas binatang yang keluar dari laut, yang keluar dari darat. Ada binatang yang keluar dari laut, ada yang keluar dari darat. Binatang dari darat cirinya apa, saudara? Cirinya itu mirip domba. Waduh, tampangnya, lalu kemudian lucunya kayak domba. Kalau kita tendang, wah, orang marah, saudara. Kita dimarahin, kenapa kamu pukul, kenapa kamu jahat sama dia, dia kan mulus, dia imut seperti domba. Nah, Yohanes kasih tahu, dari mana kamu bisa tahu ini adalah binatang antikristus atau bukan? Dia adalah antikristus karena meskipun seperti domba, suaranya itu suara naga. Saya waktu itu sudah peragakan ketika ada seekor embek yang lucu, ditanya, siapa kamu? Aku domba, ketahuan. Suaranya si naga, aku domba, aku imut kan? Itu. Naga, tapi bentuknya domba. Jadi bisa dikenali karena ajarannya, dari doktrinnya. Jadi saudara-saudara sekalian, bagaimana gereja antisipasi? Ya gereja harus tahu doktrin. Ketika Yohanes kasih peringatan, hei gereja sadarlah banyak antikristus. Bagaimana saya bisa tahu Pak? Ini ajarannya. Berarti gereja Tuhan harus ada ajaran yang kuat. Kalau tidak, gereja tidak bisa membedakan saudara. Gereja tidak bisa membedakan. Maka salah satu kalimat yang paling berbahaya adalah, kita lihat di luar sana, doktrin itu pemecah belah. Doktrin itu tidak penting. Yang penting cinta kasih. Tidak usah bicara doktrin. Itu kalimat dari SMA saya sudah dengar saudara. Terus dikatakan kita itu lihat ya ada orang-orang yang terus tekankan doktrin. Doktrin itu tidak penting. Doktrin tahu nggak orang gereja kenapa bisa pecah? Yang penting adalah persatuan. Apa yang menyatukan? Cinta. Yesus itu sumber cinta. Mari kita saling mencintai. Buang doktrin, amin. Pada teriak amin lagi. Amin. No doktrin no. Love, yes. Jesus, love, yes. Kayak begitu semua saudara. Nyanyi, ya kan? Saudara, itu ajaran yang sangat berbahaya. Saudara lihatlah orang yang Yesus, love, yes kayak begitu. Terus pengajaran sesat datang. Maka mereka bisa bedakan? Tidak bisa. Itu adalah ajaran setan sendiri. Karena setan tahu. Ini peringatan Yohanes akan membuat gereja melek. Akan membuat gereja waspada. Nanti gereja bisa membongkar ini ajaran antikristus atau bukan. Almarhum mama saya waktu itu tidak ngerti. Kenapa saya tidak mau di CD. Saya bicara sama mama saya, Ma, ini pendeta yang kasih katekisasi itu liberal. Mama saya kan orang di desa, liberal itu apa? Mungkin mama saya bilang, apa dia tuh suka itu ya, kayak hidup bebas gitu. Bukan itu liberal mah itu. Teologinya liberal. Dia itu tidak percaya Yesus Tuhan. Nah mama saya kan orang di kampung, yang namanya pendeta itu ya, orang jemaat biasa aja, anak sekolah minggu aja tuh tahu Yesus Tuhan. Itu kan bapak pendeta sekolah luar negeri. Lulusan dari Belanda, lulusan dari Jerman. Ya masa dia tidak percaya Yesus Tuhan? Justru itu mama mesti dengar sendiri ajarannya. Jangan gitu, itu mungkin kamu ini loh, nanti fitnah pendeta, aduh celaka. Saya tidak mau, pokoknya saya tidak mau, saya tegang sama mama saya. Saya tidak mau orang yang tumpang tangan di atas kepala saya adalah orang yang tidak percaya Yesus Tuhan Juru Selamat. Tidak mau. Dia tidak percaya Alkitab, dia tidak percaya apa. Saya bilang, mama tahu tidak, dia khotbah seri eksposisi tentang Pancasila, sila 1 sampai 5. Di gereja, dan dia bilang, orang-orang politikus, dia sebut waktu zaman itu yang ngetop kan Amin Rais ya, tahun-tahun 90-an. Amin Rais dan sebagainya akan masuk surga. Sementara banyak jemaat gereja akan masuk neraka. Kenapa? Karena dia pikirkan Indonesia. Ajaran semuanya nggak karu-karuan saudara. Ya, cinta kasih gitu. Waktu mama saya kenal Reform, ada sekolah Alkitab yang jarak jauh SBWK atau apa ya, yang dari Pak Cipto ya. Mama mau daftar, mama saya mulai daftar, dia ikut, dia mulai tahu. Loh, pengajarannya kok begini? Terus kemudian dia dengar pendeta, iya benar ya, pendeta tuh nggak bahas Alkitab ya, itu tips-tips motivasi. Dia udah mulai tahu. Nah lama-lama karena tahu, mama saya mulai kritik. Pak pendeta kenapa kasih tips motivasi terus kapan bahasa Alkitabnya? Pendeta mulai marah.
jangan dijadwal lagi. Sudah mulai kelihatan. Lalu kemudian dia boleh, suatu ketika mama datang ketemu saya bisa ngerti ternyata kenapa dulu kamu enggak mau di CD. Akhirnya saya mesti tunggu ada seorang pendeta yang injili, baru saya mau di CD. Pokoknya saya enggak mau kalau sama pendeta itu, saya enggak mau. Saya tidak biarkan dia tumpang tangan. Teman saya bilang, ya sudahlah, yang penting ini aja lah, yang penting nyokap gue marah soalnya, ya udahlah, gue ini terpaksa. Teman saya ada yang itu, padahal kita sudah sepakat. Satu kelas itu kita setelah selesai biasanya kita rapat, ya kan? Kita rapat. Menurutmu gimana? Dari kecil diajarin Yesus Tuhan, dari kecil. Sekarang suruh percaya bahwa Yesus bukan Tuhan. Lu diajarin apa? Gue juga diajarin dari kecil Alkitab firman Tuhan. Sekarang pendeta bilang Alkitab bukan firman Tuhan. Gitu. Saya masih ingat kalimat dia. Jangan percaya Yesus Tuhan, percaya Tuhan yang disembah Yesus. Anak remaja dicuci kayak begitu, Bapak Ibu sekalian. Masih mau sembarangan cari gereja? Yang dengar di Zoom hari ini, kalau saudara mengerti hal itu terjadi, itu spirit antikristus. Hati-hati, lawan. Kalau perlu pergi, jangan biarkan dirusak. Saudara sekalian, ini sesuatu hal yang sangat serius dan kita bisa tahu kalau kita ngerti ajaran yang benar. Saudara tidak sedih lihat di luar sana mereka nggak ngerti. Saudara setiap minggu dapat eksposisi menggali firman Tuhan. Tapi hal yang paling basic, masih banyak gereja yang belum tahu. Masih banyak. Masih banyak saudara. Gereja itu ribuan. Yang nggak tahu itu masih banyak. Saudara jangan berhenti giat untuk berhumas. Kalau kita ada seminar, kalau kita ada sesuatu, itu seminar kita tiap minggu dengar. Masih berapa banyak ribuan yang belum dengar. Dan kita tidak boleh malas, kita nggak boleh kendor. Kalau saudara cinta jiwa-jiwa, tidak mau antikristus merusak, sebarkan itu kemana-mana. Karena justru banyak di daerah antikristus bekerja. Jangan lengah saudara, jangan kendor. Sampai kapanpun itu masih perlu. Saya datang ke satu tempat saudara. Lalu kemudian adakan kebangunan rohani 3 hari. Saya bilang 3 hari kebangunan rohani. Lalu kemudian cari artis Pak, tidak usah artis. Semua firman Tuhan. Setelah 3 hari, lalu kemudian saya mau pulang, diantar ke bandara oleh kepala dinas setempat. Lalu dia pegang tangan saya, bilang, Pak Ivan, saya pengen nanya, kalau Pak Ivan, saya merem, dengar Pak Ivan khotbah, kayak karismatik. Tapi kalau dengar lagu-lagunya, kayak di gereja mainstream, tradisional. Kalau lihat lagi, semangatnya kayak karismatik. Tapi kalau ajarannya nggak kayak karismatik. Jadi Bapak itu apa gitu? Saya mengatakan kami di gereja di Jakarta disebut Reform Injili. Terus dia bilang, saya ngerti bedanya Bapak sama sebelum-sebelum kami. Apa itu Pak? Bapak nggak kasih mujizat, Bapak nggak kasih kesembuhan. Karena kemarin tuh banyak kesembuhan juga setelah pendetanya pergi sakit lagi. Kami dikomplain panitia. Bapak selama KKR tidak ada mujizat, tidak ada apa. Selama 3 hari, Bapak tidak bicara banyak kecuali menggali firman selama 3 hari. Dan 3 hari itu saya ngerti firman Tuhan. Dan saya tahu bedanya apa. Maka Bapak harus datang lagi ke sini. Saya mau bawa Bapak ketemu orang-orang DPR. Bapak bicara sama mereka karena banyak yang korup dan apa mereka butuh firman Tuhan. Bapak tegur mereka supaya mereka kembali bertobat. Mereka ngerti saudara, mereka menangkap. Ada satu tempat yang terima kasih sekali, terima kasih. Saya pernah khotbah di satu sekolah di sebuah daerah. Itu anak-anak sekolahnya dengar, kok seperti ini ya, saya tidak pernah dengar. Akhirnya mereka ketuk pintu kamar saya pada 9:30, udah malam saya mau tidur. Mereka tanya jawab, satu gerombolan anak gitu ya. Mereka tanya jawab sampai jam 2:30 pagi. Panitia sudah sampai, ayo kamu tidur, kamu tidur. Saya bilang, ini justru lebih penting dari sesi. Ini mereka haus, mereka nanya tentang doktrin, tentang pengajaran sampai 2:30 pagi. Besoknya ya ketika saya pimpin sesi pagi mereka begini-begini itu ya. Ya tapi paling enggak mungkin itu semalam itu adalah sesi yang paling penting. Tanya jawab mengenai keselamatan, mengenai apa, mereka hausnya luar biasa. Dan mereka bilang kita gak pernah dapat nih sampai segini, gak pernah dapat yang seperti ini. Ini yang mutiara yang berharga, ini firman. Gitu. Saudara, banyak kegiatan, RRIC banyak apa. Ini jempol ini saudara. Daripada foto makanan, saudara sebarkan berita baik ini.
supaya mereka, saudara, juga dapat makanan seperti kita. Supaya mereka juga dapat, karena bahaya sekali, doktrin tidak penting, doktrin pemecah. Orang percaya, maka tidak bisa lagi membedakan antara yang benar dan yang salah. Maka gereja menjadi diombang-ambingkan dan gereja menjadi lemah. Maka orang yang mengatakan doktrin tidak penting, itu pun sebuah doktrin. Teori tidak penting, itu pun sebuah teori, dan itu adalah teori yang salah. Memang pastoral tidak boleh dibuang. Piety atau spiritualitas tidak boleh dibuang. Community tidak boleh dibuang. Tetapi saudara sekalian, bukan berarti kalau kita mempelajari semuanya itu, doktrin kita buang. Tidak boleh, ini ajaran Alkitab. Saudara-saudara sekalian, jangan sampai kita juga ikut-ikutan kecenderungan anti-doktrinal. Kalau di reform mungkin nggak seperti yang di luar, yang penting cinta kasih, doktrin pemecah, bukan begitu. Tetapi mungkin kita suka kepada hal-hal yang bersifat integratif. Setiap kita adalah orang-orang yang mempunyai lingkungan kebudayaan dan kita terpelajar. Saudara mungkin seorang dokter, mungkin saudara seorang pendidik, mungkin saudara seorang yang akademisi, mungkin saudara adalah seorang pengusaha. Anda mempunyai bidang masing-masing dan Anda ingin mengintegrasikan iman Anda itu dengan Christian worldview misalnya. Berbagai macam tema, atau mungkin ada seorang pelajar, bagaimana mengintegrasikan pelajaran Anda, bagaimana Anda berelasi, bagaimana mencari pasangan hidup bagi seorang pemuda, ya. Itu tema-tema yang mesti diintegrasikan. Itu hal yang penting, tetapi jangan buang doktrin dasar, tidak boleh. Tidak boleh sampai kapanpun. Justru doktrin dasar menjadi fondasi untuk kita masuk ke semua tema yang lain. Bangkitnya musuh adalah panggilan untuk kita bertekun dalam pengajaran firman. Musuh-musuh itu dibangkitkan supaya kita juga bersiap dan kita makin bertumbuh di dalam kemurnian. Maka menurut Yohanes, gereja diperingatkan, jaga kemurnian pengajaranmu. Jaga kemurnian. Ajar jemaat untuk bisa membedakan yang benar dan yang salah. Karena melalui doktrin kita bisa mengamati ini antikristus atau itu bukan. Sehingga waktu antikristus bangkit menyerang Anda, bagaimana kita menghadapi? Ini sesat apa enggak Pak? Saya pernah ikut seminar mengenai mencari pasangan hidup di dalam Tuhan. Ya ini sesat enggak Pak? Ini mungkin bagaimana mencari pasangan hidup. Ini bagaimana Pak? Saya pernah mencari tema mengenai pekerjaan. Pekerja itu panggilan atau kerja itu sesuatu paksaan. Tapi enggak ada tuh bagian Kristus-Kristus seperti itu. Semua penting saudara. Semua penting. Tetapi jangan buang doktrin dasar. Sebelum itu terlambat. Belajar doktrin mulai hari ini. Saya punya murid, saudara. Kalau saya ngajar doktrin main-main, ya biasalah anak SMA ya. Main-main, ntar juga bisa, bukunya ada, nih apa gitu. Dah selesai, lulus, dadah ya kan, pamit-pamit, dadah Pak Ivan, pergi dia sekolah di Australia. Murid saya ini sekolah di Australia. Begitu di Australia, cepat-cepat tuh dia kemudian email saya. Itu zaman handphone belum ada, saudara. Dia email. Ya kan, saya kan juga jarang buka email gitu. Buka emailnya di mana, saudara? Di warnet. Buka, gitu ya, ada email gitu ya. Saya baca, wah mengagetkan. Ternyata udah dikirim beberapa hari yang lalu gitu ya. Di email tuh dia bilang, Pak Ivan tolong saya, karena saya sekarang tinggal di guest house, kayak di semacam kayak tinggal di bukan guest house, semacam kayak ini ya, orang yang buka tempatnya untuk anak mahasiswa bisa diam di rumahnya. Dan keluarga saya ini ada satu kebiasaan, kita biasa makan malam sama-sama dan itu dikasih free. Tetapi dia bilang, mereka ini adalah orang-orang yang tidak percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Mereka percaya Unitarian, cuman Yahweh cuman satu. Lalu dia bilang, setiap hari malam hari kita makan, mereka itu sama-sama nyerang saya. Satu keluarga. Tolong Pak jawab pertanyaan saya. Dia kasih langsung jawab pertanyaan saudara. Ya, di mana ayatnya Yesus Tuhan? Saya jawabin gitu kan. Di warnet lagi. Gimana caranya buku-buku saya ada di... Ayo saya jawab sekenanya gitu ya. Ini hanya begini-begini. Kan belum enggak ada handphone kemudian dikeluarin Alkitab. Enggak ada zaman dulu. Saya ingat saya jawab itu. Plok, ya, udah. Kemudian saya pulang gitu. Lalu kemudian berapa hari kemudian buka lagi, pergi ke warnet. Buka email, buka email, lah kok di sini dia sudah balas lagi, langsung. Jadi begitu akhirnya dia terima, besoknya percakapan lagi, dia kirim lagi.
Lalu saya balas lagi, kemudian saya pulang, berapa hari kayak begitu terus. Nah, dia mengatakan begini, saudara, aduh saya nyesel Pak Ivan, kenapa waktu itu semua diajarin, saya itu nggak baik-baik belajar, saya nggak baik-baik perhatikan, sekarang saya baru merasa menyesal. Lalu saya bilang, iya, paling enggak kamu bisa menyesal sekarang, itu satu hal yang baik. Musuh kadang-kadang diberikan Tuhan kepada kita, memacu kamu belajar. Kalau enggak ada musuh, sampai hari ini kamu enggak nanya. Benar juga dia bilang gitu. Oke, sekarang kuatkan hatimu. Ini memang Tuhan sudah kasih, terima. Tantangan ini harus dijawab. Tapi kamu nggak bisa nanya saya terus. Kenapa? Ya karena saya jelaskan sama dia. Karena saya jawabnya seminggu sekali, mereka nanyanya setiap hari. Ya telat, mau telepon mahal. Jadi kamu harus cari komunitas di sekitar kamu yang bisa kamu konteks lebih intens. Akhirnya dia cari semacam kayak perkantasnya di sana. Ya dia udah info saya akhirnya di situ dan dia bisa akhirnya mempunyai satu komunitas untuk menjawab itu. Sekarang dia sudah tinggal di Singapura, lalu menikah dengan orang situ, bekerja di sana. Dia survive, ya dia sempat menceritakan pengalamannya. Saudara, jadi itu hanya salah satu ya dari orang-orang yang ketika berhadapan, lalu kemudian dia tidak bisa bergerak lagi. Situasinya, saya dulu pernah menghadapi itu, saudara. Saya kerja di satu tempat di mana semuanya itu orang-orang yang tidak sepakat dengan mengenai doktrin kristologi yang kita pegang. Jadi setiap kali saya ngajar, 1 minggu saya ngajar 3 kali. 3 kali itu di kantor guru saya dibantai, sampai orang yayasan datang semua. Ya saya siap, saya belajar teologi, saya ikut streets. Tapi ya capek saudara ya. 1 minggu 3 kali itu sampai orang yayasan datang loh. Kenapa? Karena saya ngajarin muridnya juga. Nah itu yang mereka takut. Datang, Pak Ivan makan daging, emang kenapa? Kan nggak boleh, enak saya bilang. Kan di dalam perjanjian lama dikatakan bahwa yang menjadi makanan adalah biji-bijian dan sebagainya. Oh iya, Alkitabmu ada perjanjian baru juga kan? Ada, dia bilang. Oke, Yesus pernah makan ikan nggak? Mana bisa Yesus makan ikan? Saya tunjukin, oh Yesus makan ikan gitu kan ya. Kenapa kami tidak boleh makan daging? Nah, udah mulai keracunan gitu. Kanya gitu ya. Apa? Ya memang betul makanan biji-bijian, tapi ya lihat gitu. By the way, ada nggak orang Yahudi yang vegetarian? Loh orang Yahudi makanannya kan bukan makan daging. Mereka makan Paskah makan apa? Oh iya ya daging ini ya. Daging domba, kita harus makan daging kalau begitu. Ya nggak apa-apa gitu kan. Panggil saya, kenapa? Apa Pak Ivan ajarkan apa? Saya ajarkan apa gitu. Pak Ivan ngajarkan makan daging ya? Saya nggak ngajarkan, saya ditanya gitu. Anda mau nggak makan daging terserah, tapi mengatakan saya dosa karena makan daging ya saya bicara toh. Lah saya dibilang dosa kok. Ayo Pak Ivan ngumpet-ngumpet kan? Ngumpet-ngumpet apa? Saya lihat Pak Ivan ngumpet makan di warteg depan kan? Saya nggak ngumpet, saya terang-terangan. Gitu. Makanya yayasan datang. Kenapa Pak Ivan nggak ikut peraturan sekolah? Dari mana ada peraturan sekolah? Saya nggak boleh makan warteg. Nggak ada gitu. Dikasih makanan saudara, wah saya udah berbahagia sate, kan saya gigit tepung. Waduh gitu ya. Ya, Anda mau tidak makan daging, itu adalah kebebasan nurani Anda. Silakan. Anda tidak mau makan daging. Tapi kalau saya mau makan daging, Anda mengatakan saya berdosa di hadapan Tuhan karena makan daging. Ayo kita diskusi. Itu saudara saya debat itu ya, sampai orang yayasan datang dan sebagainya. Terus setiap hari begitu. Tetapi saudara-saudara sekalian, kalau saat itu saya tidak siap, saya kalah. Tapi karena sudah diperlengkapi, ya ayo debat. Cuma capek saudara. Datang mau ngajar kayak begini terus itu. Selama 1 tahun modelnya begitu. Anak-anak diajarin apa? Ya kamu masuk aja di kelas cek. Saya nggak bisa jamin. Jangan ajarkan ini itu, kebebasan akademik. Ya saya bebas ngajar apa aja. Saya nggak pernah tanda tangan perjanjian nggak boleh ngajar ini dan itu. Iya kan? Apa yang menjadi isi hati saya? Anak-anak apalagi nanya kok. Bukan saya jawab, anak-anak nanya. Kok Pak Bapak begini? Ya saya jawab. Nah jadi saudara sekalian ada momen di mana kita itu akan dipanggil oleh Tuhan untuk menghadapi. Nah bagaimana kita membedakan pengajaran, doktrin itu sesuatu yang penting. Maka kalau kita tidak mengerti membedakan, maka kita akan menjadi gereja yang sangat malang sekali. Kita harus menangisi banyak gereja yang lemah. Saya mengajak saudara sekali lagi nanti pulang saudara berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan begitu banyak gereja. Kami punya firman Tuhan. Tetapi ada loh gereja-gereja yang betul-betul saudara-saudara sekalian. Mereka tidak ada kesempatan untuk dengar kebenaran. Biar melalui pelayanan Reform 21, biar melalui pelayanan-pelayanan media, baik pelayanan apapun yang kita sebarkan. Mereka itu boleh kenal kebenaran.
Lalu bagaimana Tuhan memelihara kita di tengah peperangan yang sengit? Ayat 20, mari kita baca ayat 20. Ini sekarang bagian terakhir, bagaimana Tuhan memelihara kita di tengah peperangan yang sengit. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang maha kudus, yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, yaitu Roh Kudus ya. Ayat 27 diulang lagi saudara. Ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan, unction ya, ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Nah ini saya akan nanti masuk di sini ya. Karena ini ayat jangan sembarangan ditafsir. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Kenapa kita bisa dipelihara? Karena Roh Kudus mengurapi kita. Nah kalimat berikutnya, karena Roh Kudus telah mengurapi kita, kita tidak perlu diajar oleh orang lain. Kenapa? Karena kita telah diajar segala sesuatu. Wah ini problem. Jadi maksudnya apa ini? Roh Kudus memang jelas, dia menolong kita supaya kita tidak disesatkan antikristus. Kenapa sampai hari ini saya dan saudara ikut di jalan yang benar? Percaya Yesus Kristus sesuai yang dikatakan Alkitab. Di dalam 1 Yohanes mengatakan, bukan karena kita hebat, Roh Kudus yang memelihara kita. Roh Kudus mengurapi kita. Dan kalau kita orang Kristen yang sejati, kita terima Roh Kudus. Itu janji Tuhan. Itu bukan sesuatu yang spesial. Oh, ada orang Kristen yang terima Roh Kudus, ada yang tidak. Bukan, itu bukan ajaran Alkitab. Semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kita menerima urapan Roh Kudus. Urapan itu di dalam zaman perjanjian lama itu menandakan orang yang dikhususkan bagi Tuhan. Daud diurapi, waktu Saul juga diurapi, orang yang dikhususkan. Maka Roh Kudus mengurapi, kita dikhususkan bagi Tuhan. Dan kita dimampukan untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi selain memberikan power, kuasa untuk bisa melakukan, juga dikhususkan bagi Tuhan. Itu orang yang diurapi. Nah, tetapi yang menarik di sini, kalau saudara membaca tafsiran khotbahnya Martin Lloyd-Jones. Martin Lloyd-Jones membahas mengenai gerakan namanya Quaker. Kalau saudara tahu ada satu produk namanya Quaker Oatmeal. Itu dari tradisi Quaker. Quaker muncul dari tradisi Puritan. Jadi tradisi kesalehan di dalam gerakan reform di Inggris itu namanya Puritan. Puritan lalu kemudian muncul dari gerakan Puritan, gerakan namanya Quaker. Nah gerakan Quaker ini dikatakan oleh Martin Lloyd-Jones menekankan yang namanya inner light. Jadi Roh Kudus yang mengurapi itu berbicara dalam hati. Lalu kemudian dikatakan bahwa inner light itu sudah cukup. Mereka percaya mereka menerima wahyu langsung. Maka mereka akan mengatakan, God told me yesterday, gitu kan ya. Tuhan bilang sama aku. Nah, kayak begini. Mirip zaman sekarang juga banyak pendeta begitu kan, saudara ya. Ini dari The Quaker juga gitu. Inner light. Sudah bicara, lalu Tuhan bilang sama aku. Gayanya kayak begitu, saudara. Ini bahaya sekali, saudara. Martin Lloyd-Jones mengatakan bahwa melalui gerakan ini, The Quaker menekankan inner light, mereka menerima wahyu langsung. Sehingga akibatnya, karena wahyu langsung, firman Tuhan yang tertulis pun tidak perlu lagi. Kenapa? Karena Roh Kudus langsung mengajar. Dulu guru saya juga ngajar begitu. Saya waktu SMA, ketemu pembina rohani saya, Ivan, kamu tahu kamu sudah tidak perlu punya guru. Dalam hati saya, lu kan juga guru gua, harusnya kan ngomong gitu ya saudara. Tapi dalam hati kan saya mikir, kamu kan guru saya, kamu sudah tidak perlu guru lagi. Kenapa? Karena kalau Roh Kudus sudah mengurapi kamu, dia akan ajar kamu semuanya. Dibukain ayat ini. Kamu sudah tidak perlu guru lagi, kamu gak perlu belajar lagi. Saya sendiri bergumul masuk sekolah teologi, tapi saya kira tidak perlu. Kenapa? Karena Roh Kudus adalah guruku. Ya saya kan diajarin kan, iyalah gitu ya. Dari satu ekstrim ke ekstrim lain. Saya pikir-pikir daripada orang tidak percaya Kristus, ya mending kayak beginilah, lumayan gitu ya. Akhirnya saya ikut guru yang begitu. Oh gitu ya, diurapi Roh Kudus langsung, tidak usah belajar lagi. Ya, itu dihidupi, nggak tahu dia akhirnya masuk sekolah teologi apa enggak. Tapi dia bilang begitu, saya nggak masuk sekolah teologi, saya bergumul Ivan. Tapi di sini dibilang, Roh Kudus mengajar, tidak perlu guru, tidak usah masuk sekolah teologi, langsung saja.
Nah, The Quaker itu mirip seperti itu. The Quaker mengatakan kalau sudah ada unction, maka tidak perlu lagi Alkitab. Karena firman Tuhan tidak perlu lagi. Karena Roh Kudus langsung mengajar kita. Dan kita tahu semuanya. God told me, God told me. Nah, saudara sekalian, apakah seperti itu yang dikatakan oleh Yohanes? Saya masih teringat ketika pergi ke sebuah gereja, saya pernah beberapa kali cerita, pendetanya itu masuk. Telat saudara, khotbahnya itu dia harus khotbah, dia telat 45 menit dari jadwal khotbah. Nyanyinya panjang gitu. Dia muncul. Saudara, saya bukan telat. Wah, pembelaan. Tapi waktu saya mau masuk dicegah Roh Kudus. Jadi saya tidak masuk saudara. Tapi sekarang saya sudah disuruh masuk, sekarang saya akan berkhotbah. Oh panitia, apa tema khotbah saya? Wah, saya kaget itu. Waduh, ini mau khotbah apa dia? Gak siap berarti. Satu panitia lari-lari, bisikin dia. Oh iya, memang pendeta sudah terbiasa begitu saudara. Langsung tema apa? Langsung Roh Kudus bicara dan akan langsung khotbah. Nah ini, Roh Kudus langsung mengajar apapun. Sekarang tema ini saudara ya, saya akan khotbah. Tunggu dulu. Roh Kudus baru bilang sama saya, tidak boleh khotbah itu. Dalam hati saya, iya lu gak siap gitu. Pasti lu mau khotbah yang kamu siap kan. Oh gini, Roh Kudus bilang saya akan memberikan beberapa ayat buat saudara. Siapa tidak mau ayat, siapa mau ayat, siapa mau ayat, siapa tidak mau. Semua pasti mau kan. Karena itu ayat, itu firman Tuhan. Oke, sekarang Tuhan bilang, oh Tuhan bilang, ayo. Wah dia memperagakan sesuatu. Oh sekarang Tuhan bilang sama saya. Tapi ketika dia bilang, saudara, saya buka Alkitabnya, ayatnya salah. Jadi Roh Kudusnya salah. Nah ini Roh Kudus yang salah apa dia yang salah? Saya percayanya dia yang salah, saudara gitu. Oh begini bukan. Enggak ada itu. Jadi ayatnya mana itu? Pak ayatnya yang mana itu? Oh dia udah sibuk sendiri sama Roh Kudus versi dia itu. Iya. Saya harusnya rekam waktu itu ya gitu. Sayang zaman itu nggak ada ini ya, nggak secanggih sekarang itu. Lalu kemudian dia ngomong kalimat paling bahaya adalah, sekarang tolak kutuk jodoh. Dalam hati saya, oke, ya kan? Saya mau dipanggil gitu kan ya. Yang belum punya jodoh, saya akan doakan supaya kutuk dipatahkan. Tapi tunggu dulu, waduh udah jadi saudara. Saya udah mau maju gitu kan ya. Nggak jadi, sekarang nggak jadi. Tapi orang yang mau melahirkan tapi nggak bisa, saya akan panggil. Tapi nggak jadi, aduh dikerjain, prank kalau zaman sekarang. Ini apa-apaan gitu ya. Roh Kudusnya kok bolak-balik begini, ini apa nih? Kalau orang bilang Roh Kardus, ini bukan Roh Kudus gitu kan. Betul-betul saudara, menakutkan. Orang semua antusias. Kalimatnya dia begini. Sekarang saya akan bernubuat kepada saudara. Ya. Semua wanita yang ada di tempat ini, kutuk sudah dipatahkan. Dan kutuk perempuan adalah melahirkan sakit. Pulang dari tempat ini, ibu-ibu yang mau melahirkan, kamu tidak akan kesakitan. Kamu akan seperti orang ke belakang saja melahirkan anak. Kalau kamu melahirkan masih sakit, dengar saya, bakar itu Alkitab. Saudara, itu bukan firman Tuhan. Dan itu pasti bukan urapan Roh Kudus. Itu kalimat ngawur, nubuatan palsu dari orang terlalu berani. Tapi saya dengar saudara, semua di ruangan itu mungkin ada 300 orang berteriak, amin, amin, amin. Dengan sangat semangat luar biasa. Saya pulang dengan nangis, saya bilang saya tidak mau lagi datang. Ini hari terakhir saya datang ke situ. Karena saya melihat di sana itu bukan firman Tuhan. Saya melihat begitu banyak penyimpangan dari firman Tuhan. Saya tidak mau datang. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya tidak mau datang lagi. Saya harus cari tempat yang lain. Ini bukan tempat di mana saya mendapatkan firman. Masa ada kayak, saya nggak sebut yang lain-lain, saudara. Yang ngeri juga lebih banyak. Menakutkan. Kalimat-kalimatnya apa yang dikatakan yang mengenai kamu pulang akan kaya raya, kalau tidak kaya bakar itu Alkitab dan sebagainya. Saudara sekalian, God told me, kamu tidak perlu diajar oleh yang lain. Kamu akan langsung mendapatkan sesuatu. Nah ayat ini tidak bicara demikian. Kenapa saudara? Yang pertama, kalau Yohanes mengatakan kamu tidak perlu diajar, ngapain dia kirim surat? Dia kirim surat untuk mengajar.
Iya kan? Itu yang pertama gitu. Yohanes pasti tidak bermaksud kalau Roh Kudus turun kamu nggak perlu diajar lagi. Kenapa? Karena dia sedang mengajar. Yang kedua, kalau orang tahu segala sesuatu, ayo praktekkan, ayo coba berani, nggak usah sekolah. Langsung masuk. Saya mau ngelamar di rumah sakit. Sebagai apa? Dokter bedah otak. Anda bisa, Roh Kudus mengajar saya segala sesuatu. Ya aduh, bedah otak-otak saya bisa, saudara. Bedah otak gak bisa, bedah otak-otak aja begitu kan ya. Jadi gak mungkin itu terjadi gitu. Jadi yang pertama, Yohanes mengajar. Faktanya yang kedua, kita tuh butuh banyak belajar. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga dalam kitab suci, misalnya di dalam Efesus, di situ ada jabatan guru dalam gereja. Tuhan tuh memberikan jabatan guru. Lah kalau misalnya semua orang gak perlu belajar dari orang lain, gak perlu guru. Lalu profesi guru buat apa, saudara? Ngajar siapa? Ngajar diri sendiri. Jadi pasti maknanya bukan gak usah belajar sama orang lain. Jadi maknanya apa? Nah sekarang coba saudara perhatikan. Kita melihat ya, di dalam 1 Yohanes pasal 2, kita sekarang perhatikan ayat ke-26. Ayat yang ke-24. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya. Jadi mereka udah dengar. Apa yang telah kamu dengar dari mulanya. Itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Jadi maksudnya begini, saya udah pernah ajarin kamu. Kamu sudah ngerti. Sekarang saya ingatkan kamu, Roh Kudus itu mengurapi kamu. Kamu sudah tahu, kamu tidak perlu diajar oleh orang lain, kamu tidak perlu extra biblical resources untuk mengetahui tentang Yesus yang benar. Saya Rasul sudah memberikan pengajaran kepadamu, saya sudah berikan firman Tuhan. Dan Roh Kudus memampukan kamu untuk mengerti itu. Kamu ngerti Yesus Tuhan, kamu ngerti Yesus Kristus karena Roh Kudus. Sehingga kamu tidak perlu diajar oleh extra biblical source orang-orang di luar, orang bidat ini yang ngajarin tentang Yesus, tidak perlu lagi. Karena itu sudah cukup. Jadi itu maknanya, saudara. Bukan berarti, kita tidak perlu lagi diajar oleh siapapun. Roh Kudus mengurapi kita. Kenapa kita bisa percaya Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat? Karena Roh Kudus mengurapi kita, mempercayai semua yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Yohanes mengajarkan sesuatu yang mungkin bukan inovatif, bukan baru. Tetapi itu adalah yang benar. Kami seringkali dalam kehidupan ini sering mencari yang inovatif, mencari yang lain dari yang lain, tetapi kami kadang-kadang terjebak dalam berbagai macam kesalahan. Tuhan tolong Roh yang telah mengurapi kami, menuntun kami untuk terus boleh setia kepada kebenaran. Kami percaya kalau sampai hari ini kami masih dipelihara, itu bukan karena kami pintar dan hebat, bukan karena kami punya sesuatu komunitas yang sangat mutakhir, tetapi karena Roh dengan setia memelihara kami, memasukkan kami ke dalam gereja dan teman-teman yang menolong kami untuk memahami kebenaran. Kami bersyukur, berterima kasih. Kami juga mau berdoa untuk banyak gereja ya Tuhan yang tertipu mengatakan doktrin tidak penting, ajaran tidak penting, sehingga mereka tidak bisa membedakan mana antikristus dan bukan. Tuhan tolong pakai gereja kami yang juga mau menjadi berkat buat gereja lain. Tuhan dengar seru doa pendiri kami. Semangat yang Tuhan sudah berikan pada dia juga boleh ada pada kami untuk boleh dipakai menjadi berkat buat gereja lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.